Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam situasi sulit atau sukar seperti saat ini, orang seringkali gagal paham untuk mengartikan kasih Tuhan, kasih Yesus. Tetapi percayalah, apapun situasi yang ada di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Oleh sebab itu mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Terangkanku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Rasakanlah kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hidup tanpa kasih-Mu, kita tidak akan dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Sepanjang jalan kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Dalam kasih-Mu ku merasa Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Biarlah pujian kami yang telah kami naikkan itu menjadi pengakuan iman percaya kami pada Engkau Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga saat ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami tetap dalam kondisi yang sehat. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sebentar akan menaikkan puji-pujian, kami mau bersorak-sorai Tuhan, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu ada tengah-tengah kami. Kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu mengapi kami semuanya, sehingga puji-pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kami yang memujikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan duduk kembali. Shalom Aleichem. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan kita, sehingga saat ini kita berada tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Bersyukur karena Tuhan kita begitu baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik. Haleluya. Dari berbagai hari
bukan untuk hari ini saja, tapi untuk selama-lamanya Tuhan kita Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan dilengkapi oleh firman Tuhan. Kita pujikan Kaulah segalanya. Kita undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan penuh hati yang penuh dengan pengenalan akan Tuhan kita Yesus yang begitu mengasihi dalam kehidupan kita. Yang mengasihiku, kuasamu Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kebaikan Bapa yang ada dalam kehidupan kami. Amin. Sore hari ini Tuhan sudah berikan kemenangan dalam kehidupan kami. Untuk boleh kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Amin. Terlebih malam hari ini kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu, supaya firman-Mu boleh mengubahkan setiap hidup kami. Amin. Supaya semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, dan boleh senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian.
Masya Allah, kok gini suaranya? Puji Tuhan saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, bahkan saya semakin dimengertikan terhadap kuasa Tuhan yang begitu besar. Terima kasih untuk doa-doa saudara, sehingga saya bisa kembali untuk berada di depan mimbar, cuma tidak di atas, tapi saya di bawah ya. So, kalau naik truk tuh masih ini dengkul kotekan lu ya, baru saya tahu ini. Nah. Jadi tidak begitu kuat. Ya, puji Tuhan. Penderitaan itu selalu ada, saudara ya, dalam berbagai bentuknya. Sebab kita ini hidup di dunia. Tetapi bukankah kita sebagai anak Tuhan memang mendapatkan dua anugerah, yaitu anugerah untuk percaya, beriman kepada Tuhan, dan anugerah untuk menderita bagi Dia. Nah, saudara, ini merupakan sesuatu yang besar. Saya tatkala mendapatkan jabatan tangan dari dokter, saya jadi kaget. Dokter mengatakan, "Selamat Pak ya, hidup lagi." Jadi bukan hidup baru, hidup lagi. Saya pikir, kok kenapa ngomongnya begitu, saudara ya? Tapi ternyata memang di rumah sakit itu yang meninggal itu banyak. Badannya masih gagah-gagah semua. Sedangkan saya masuk rumah sakit, memang sudah tidak bisa apa-apa karena saya masalahnya karena gigi itu ya. Tidak bisa makan, tambah kurus. Saya minta diinfus di rumah dan akhirnya tidak bisa bertahan ke rumah sakit. Ke rumah sakit tinggal dilihat saja. Ini termasuk kategori apa nih sakitnya ini? Ya sudah, karena sudah ada asma, ada jantung, ya tinggal saja meluncur ke COVID ini. Saya bersyukur dari sana saya tahu sebetulnya saya cukup berat di hadapan para dokter juga ya. Lalu itu sebabnya ucapan selamatnya, selamat hidup lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita bersama mau membaca di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Kacamata saya ketindis ya, yang saya pakai ini kacamata jarak jauh. Ini satu yang ketindis karena di rumah sakit saya suka baca. Jadi ini modelnya jadi tidak karu-karuan. Yohanes 9 ayat yang kelima saja dulu ya. Ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Sekali lagi, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah. Dan amin. Silakan duduk. Saudara, ada satu penegasan dalam pembacaannya kita yang kita baca nanti pelan-pelan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 45
1 ya. Ayat 1 sampai 41 kita baca bertahap ya. Saudara, kalau kita baca semua, itu mengkisahkan tentang keberadaan dari pertikaiannya orang Farisi yang tidak percaya akan mujizat Yesus, atau jangankan mujizat, akan Yesus saja tidak percaya. Dan tatkala ada mujizat-mujizatnya, mereka tuh tambah membenci, jadi tambah tidak senang, sengit gitu ya. Sama saja dengan kalau ada orang-orang yang melihat kebahagiaan, kemujuran, kedudukan, pangkat orang lain semakin meningkat, sedangkan sendiri tidak, maka ia pun merasa jengkel dan benci yang begitu rupa. Nah saudara, ini adalah berkenaan dengan satu anak muda yang dia buta sejak lahir, tidak bisa membaca, buta. Ya, coba saya baca ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dulu. Ya, tayangkan cepat. 1 ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku," maksudnya Bapa di surga ya, "selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ini pernyataan Tuhan Yesus. Saudara, sudah biasa orang kalau menemukan sesamanya itu dalam musibah gitu ya, mesti yang kemudian coba untuk dicari, untuk diketemukan adalah kesalahannya apa. Oh iya, dia dari kaya kok terus jatuh miskin. Kenapa di hidupnya? Biasa kita gampang sekali meneropong orang lain itu. Sehingga kita melihat murid-murid pun juga bertanya kepada Tuhan. Ini buta sejak lahir. Lalu sorotannya, pertanyaannya logis secara manusiawi. Ini mesti ada kesalahan. Iya kan saudara? Semua kan begitu. Dalam menganalisa, dalam mencoba untuk menebak-nebak kira-kira salahnya apa. Apalagi ini lahir sudah dalam keadaan buta. Maka itu pertanyaannya yang diajukan kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan, ini yang berbuat dosa siapa? Orang tuanya, artinya suami istri itu, atau dia? Tidak dapat tidak, pasti ada penyebabnya. Saudara ya, ini merupakan sesuatu yang sangat menyesakkan dada. Sudah buta dan orang tuanya yang mempunyai anak yang menyandang penyakit seperti itu pun juga berat, saudara ya. Tiap-tiap hari berat. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan dalam melihat, memandang sesuatu. Hanya bercermin pada tengkoraknya ini. Otak ini isinya apa? Sejauh mana pengetahuannya? Nah, itu yang disampaikan. Dan celakanya apa yang diutarakan
tidak semuanya membuat satu kebahagiaan, penghiburan kepada orang-orang yang menderita. Tidak demikian, saudara ya. Bahkan kadang-kadang kita memandang dengan rasa jijik kepada orang-orang yang menyandang penyakit tertentu sejak kecil. Saya ini penyandang asma dulu sejak kecil, saudara ya. Lalu tiap-tiap hari mesti bergumul dengan penyakit ini. Malam, siang kadang-kadang anfal, kumat itu maksudnya ya. Nah, yang tidak mengerti pada waktu saya masuk ke Lamongan, saya sudah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan yang luar biasa. Saya masih mendengar orang-orang yang tidak mau mendekati atau didekati atau mengakui keberadaannya. Ya, kalau dia kena sakit, asma, disembunyikan. Tidak mau untuk berbicara. Mungkin itu yang menjadi beban beratnya adalah nantinya tidak punya kawan, saudara ya. Tapi setelah sekarang tahu kemajuan dari masyarakat juga, pengetahuan juga di dalam memberikan dan membuka wawasan dari masyarakat, mereka makin tahu. Nah, kita melihat di sini, kita melihat pada waktu itu memang waktu yang jauh dari kemajuan kita hari-hari ini. Tidak. Dulu kita menyimpan. Dengan menyimpan tidak terbuka, itu dianggapnya sebagai sesuatu kebijakan yang paling bijak. Saudara, tapi Tuhan Yesus tahu, mengenal betapa penderitaan mereka ini. Maka beliau mengatakan ayat yang ke-3, ya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oh, ini luar biasa. Kalimat ini, kalimat yang betul-betul memberi kejelasan kepada umat, kepada murid, yang mereka ini orang yang belajar agama bersama dengan Yesus, dan sekaligus untuk memberikan gebrakan bahwa masing-masing pribadi orang dalam kondisi apa dan bagaimanapun juga, mereka itu harus menjadi sarana bagi memuliakan Tuhan. Maka itu jangan padamkan roh yang ada di dalam kita bersama. Ya, jangan sampai kemudian ada doa-doa dari tokoh agama yang nggak benar, mendoakan seseorang supaya umurnya nggak panjang, supaya mati lagi malah. Aduh, memang sekarang banyak orang yang tidak takut pada kedisiplinan, pada pemimpin, karena sudah tidak ada lagi norma-norma yang betul-betul membawa mereka kepada pengajaran yang baik. Budi pekerti sudah hilang rasanya. Sehingga begitu ada kemarahan, ini cepat diambil sebagai kendaraan untuk melampiaskan kemarahannya, dan rasanya itu sah-sah saja kalau sedang marah itu melakukan segala sesuatu. Pengrusakan dan lain sebagainya, yang tidak ada kaitan-kaitan dengan dirinya, tetapi dijadikan sasaran atau umpan dari pelampiasan kemarahan itu. Saudara, beban berat sekarang ini. Karena apa? Semua tertutup. Pertanyaan seperti ini betul-betul sebetulnya logis, rasional. Ini dosanya siapa? Orang tuanya atau dia sendiri? Saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus beliau memberikan pilihan, tidak. Jangan mulai mengungkit-ungkit, menoreh-noreh penderitaan yang sudah diderita oleh orang tuanya itu, ditambahinya
Ingat, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, seringkali saya sampaikan juga, kita tuh mau dipakai Tuhan jadi alat yang ada untuk memuliakan Tuhan, tapi cari yang baik-baiklah. Ini mesti mengorbankan segala-galanya. Mata tidak bisa melihat. Sudah pernah kan saya sampaikan, tatkala melihat orang yang buta juga dari lahirnya seperti itu. Nah saudara, perlu semua itu dibukakan secara gamblang. Karena itu, tema dari firman Tuhan itu adalah selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu bukan sekedar menjadi sinar seperti ini. Memang sebetulnya secara filosofis, ya, orang yang punya mata terbuka bisa melihat semua, diterangi semua, melihat ciri-ciri ini bajunya ini, oh ini rambutnya begini, dan lain sebagainya, bisa membedakan satu terhadap yang lain, dan bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Tetapi kalau buta sama sekali, tidak mengerti, itu tidak punya keberpihakan, yang seharusnya kita harus berpihak kepada kebenaran. Itu sebabnya Tuhan Yesus dia mengatakan, selama aku dalam dunia ini, maka akulah terang dunia. Ayat yang kelima itu juga, perhatikan dengan seksama. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Yang menerangi, yang memberikan kejelasan supaya semua itu jelas, terang. Jadi terang bukan berarti cuma sinar saja, tetapi juga menyangkut kepada bagaimana orang bisa mengetahui, mengenal ciri-ciri keberadaan segala sesuatu, dan kemudian kalau menafsirkan dan mengatakan itu tidak meleset sama sekali. Saudara ya, jadi ini perlu diperjelas. Yesus menjadi penjelas untuk segala permasalahan. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-6 terus, coba tayangkan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi terus, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan melek. Matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis, ya? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Stop dulu ya. Saudara, dia diperintahkan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus itu mengaduk ke tanah yang sudah dilembekkan dengan ludahnya, lalu kemudian disapu di matanya, ya ini medianya untuk memberikan kejelasan dan penjelasan. Kemudian setelah itu suruh langsung basuh di kolam Siloam, yang artinya yang diutus. Saudara, dia tidak berkata apa-apa, langsung saja dia percaya. Waktu dioles matanya dengan tanah yang sudah dilembekkan itu, ya diam saja. Sebab ada harapan. Orang yang punya pengharapan itu, kalau ada petunjuk sesuatu itu pasti dijalankan. Saudara beribadah, kalau punya pengharapan,
Ya, meskipun disuruh kemudian mendaftarkan, ini kan baru pertama kalinya ya. Artinya gereja minta jemaatnya yang akan datang supaya mendaftarkan dulu. Dulu saya pikir, wah, kalau seperti ini mesti banyak orang tidak mau datang. Tetapi karena adanya pandemi ini, maka ini mengajar orang untuk berpikir lebih jauh lagi apa yang dibutuhkan. Tatkala mereka masing-masing seperti di penjara dalam rumahnya, dalam lingkup yang terbatas untuk menjaga keamanan dirinya supaya tidak dalam keadaan sakit, maka mereka lama-lama jadi jenuh. Dan mereka kemudian bisa berpikir jernih ke atas, bahwa perlu untuk beribadah. Yang punya pengharapan masih hidup dan semakin hidup, seperti itu, saudara. Jadi kalau sementara orang itu punya pengharapan, itu punya perjuangan. Dan seperti inilah, tatkala dibatasi 35 pertama kali ya, 35, ternyata nerombol ada yang sampai 37. Sekarang berapa ini hari ini? 36. Ya. Jadi ternyata kuotanya juga dipenuhi. Bahkan ada yang protes juga, saudara ya. Tapi ini kebaktian kalau kemudian ditambahkan lagi ya, kasihanlah pelayannya ya, sudah capek dan lain sebagainya. Nah, karena ada pengharapan, mau saja. Sudah dibagi 3. Dulu cuma 2, tambah 1 sesi, jadi 3. Dan ibadahnya tidak boleh lama-lama, saudara ya. Saya mesti ngelihat jam ini, tapi ketutup dengan kamera ini. Nah, saudara ya, jadi perlu kita tahu kebutuhan kita apa. Cepet-cepet. Kemudian kita, saya tak ngambil sesi pertama, saya tak ngambil sesi kedua, dan seterusnya. Bahkan nanti ini pulang, sudah ada yang pesen. Aku pesen ya, seminggu itu, supaya ambil bagian sesi pertama, atau sesi kedua, atau sesi ketiga. Takut kalau nanti kehabisan tempat. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya si buta ini dibegitukan, diperintahkan Tuhan, dia nurut karena punya pengharapan. Selama kita punya pengharapan dan percaya kepada Tuhan, maka kita pun juga akan dapat dididik, diajar Tuhan dengan begitu gampang. Tapi beda nanti dengan orang-orang yang sudah merasa luar biasa. Ya. Mari kita baca seterusnya. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus. Kalimatnya kita perhatikan. Orang yang disebut Yesus. Yang berarti keakraban dia dengan Tuhan Yesus belum ada sama sekali. Itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ya. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ya. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ya, stop dulu. Yang buta ini ditanya, ya inilah orang yang disebut Yesus itu menyuruh aku untuk setelah dilamur, disapu dengan tanah yang lembek, aku disuruh mencuci, membasuhnya di kolam Siloam. Begitu sampai di sana aku dilakukan semua, maka meleklah aku, terbuka matanya. Saudara, dialog ini bukan tidak punya manfaat didikan tentang kehidupan keimanan. Ada.
Orang yang telah melihat buktinya, bagaimana tatkala menuruti perintah Tuhan, maka dia akan semakin lekat hatinya kepada Tuhan. Lekat, seperti Daud mengatakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan hatiku. Saya dulu waktu pertama kali mengenal Kristus, yang kemudian baru tahu itu disebut cinta pertama. Cinta mula-mula, kasih mula-mula. Itu tiap hari saya mesti ke gereja. Sambil jalan, sambil nyanyi. Sampai saya kemudian minta izin kepada kepala sekolah, karena ibadah gereja itu hari Senin. Saya minta izin Senin pray, karena Senin sore ibadahnya, dan sekolah saya sore. Tapi guru kepala itu betul-betul dikasih rahmat oleh Tuhan, mengizinkan sambil saya ditepuk-tepuk. Karena alasan saya, gereja tempat ibadah kami itu jam 3 sore. Jam 3 sore itu berat loh saudara. Itu sudah ngantuk-ngantuknya orang. Sekarang ini jam 6:04. Ini melek-meleknya orang, saudara. Nggak ngantuk-ngantuknya orang. Dia, saudara, kalau ngantuk, salah jadwal. Jadi jadwalnya salah. Ya, saudara sekalian, karena itu perlu kita itu bisa mengerti. Tatkala disampaikan begitu, dan kemudian orang-orang yang ada, orang-orang Yahudi, itu kemudian memang ada yang senang Tuhan, senang Yesus, ada yang tidak senang. Karena terprovokasi dengan kaum Farisi. Membawa orang ini karena tidak mengerti ini apa dan bagaimana penyelesaiannya. Dibawa kepada orang Farisi. Nah, mungkin juga ada yang ingin meyakinkan ini loh. Lihat, Yesus yang kau buru-buru, yang kau benci, yang di sana sini mengadakan mujizat dan hendak kau bunuh, ternyata betul-betul dia adalah seorang yang penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan kasih karunia Allah. Tetapi kelompok yang lain yang lebih besar, dia menyorongkan kepada Yesus, kepada orang Farisi supaya semakin dibenci. Kalau yang satu mengatakan, ini loh bukti bahwa dia itu adalah merupakan Mesias, anak Allah. Bukti-buktinya siapa yang bisa menyembuhkan orang yang memang buta dari awalnya, dari lahirnya. Tidak ada, kecuali mereka yang mendapatkan kasih karunia Allah yang demikian rupa. Tetapi yang satu justru merasa geram terhadap kemasyhuran Yesus yang semakin meluas. Benci, jengkel. Menghargai orang itu sulit, butuh perjuangan, pergumulan, dan pada tahapan-tahapan tertentu. Tapi kalau membenci orang itu gampang, saudara. Sebentar saudara kemudian diprovokasi, lalu terjadilah hal-hal seperti apa? Demo itu tuh, lihat. Demo. Yang punya toko-toko itu tidak punya andil apa-apa di dalam masalah politik. Tetapi langsung kerahkan semua toko-toko yang ada, kesempatan melampiaskan semua barang-barang diambil, dipecahi semua. Loh, apa kaitannya? Demo mereka demo politik. Kok kenapa merusak pada tata ekonomi yang sedang dibangun dan untuk dimapankan? Itu karena memang berbuat jahat itu lebih cepat dapat direspon ketimbang berbuat baik. Saudara ya. Maka itulah saudara banyak menemukan orang-orang yang tidak disukai, membenci saudara, memfitnah saudara. Sampai ada yang ngomong, aduh
HP saya di apa istilahnya? Dihack ya. Itu dipalsu. Minta uang dan lain sebagainya. Om tolong om. Dibusek saja. Kalau ada nama saya minta ini, itu dan lain sebagainya, jangan diperhatikan. Itu bukan saya. Coba, saudara ya. Saya tidak ngerti pertama kali ada seperti itu. Lalu kemudian ada lagi, selamat bagi Anda. Anda mendapatkan dana sekian, 75 juta. Itu kalau beneran itu tak kelumpono itu saya sudah bisa beli rumah bagus. Saudara. Sing 75 juta, sing 125 juta, dan lain sebagainya, seterusnya. Saya pikir zaman ini sudah zaman mendem. Orang mencari kebaikan, belajar kebaikan, sulit. Karena medianya, ya bumi ini, dunia ini, ya budayanya manusia ini, semua itu menyajikan contoh-contoh kejahatan. Lebih banyak itu. Maka itu perlu disinari hatinya, batinnya. Untuk bisa mengerti. 119 ayat 105. 119 ayat 105. Mesti sudah tahu. Tidak perlu saya sebutkan kitabnya. Ya. Kitab Mazmur. Ya. Kalau di Tiongkok tidak ada Mazmur itu. Mazmul yang ada. Karena tidak bisa ngomong R. Saudara ya. Ya. Error. Yaitu firman-Mu pelita bagi langkahku dan terang bagi jalan. Menerangi firman. Yesus mengatakan, aku ini terang dong. Ini orang-orang yang ada di sekitarnya itu, mereka tuh buta. Orang Farisi pun juga buta. Dia tidak mengerti tentang hadirnya Mesias, Sang Juru Selamat itu. Dan mereka itu sebagai ahli ya, di dalam memecahkan Taurat, maka Taurat Musa itu dijadikan 613 item ya. Dari satu itu 10 hukum Taurat dari 613. Kemarin minggu saya sampaikan. Nah itu bagaimana? Maka itu tidak heran Tuhan Yesus beliau mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dalam Matius 11 itu. Dan belajarlah kepadaku karena aku ini lembut, lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak senang menghukum seseorang itu. Tapi Tuhan senang kalau ia bisa memberi penerangan dan orang itu bertobat. Maka pengalaman Yesus yang naik di tiang salib itu cukup memberikan penerangan kepada penjahat yang di sebelahnya Tuhan itu. Yang satu mengatakan, ya pantas kita ini dihukum karena kita salah. Tapi yang satu ini tidak pantas karena dia tidak bersalah. Maka dikatakan, ingatlah padaku nanti kalau engkau datang sebagai raja. Langsung, sekarang juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Enak apa enggak, saudara? Tuhan kita, Yesus itu luar biasa. Kalau orang belum mengerti, itu tidak langsung kemudian ditoki gitu saja, diketuk gitu saja. Tapi diberi keterangan, kejelasan, dan seterusnya. Ini yang perlu untuk kita kenali bersama. Nah,
kita perhatikan, ada yang berkata, ayat 9 itu, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu berkata, benar akulah itu. Lalu kemudian terjadi satu perbantahan. Tatkala dia mendapatkan kejelasan bahwa ada orang yang mengaduk tanah dan kemudian menutup matanya dengan tanah yang sudah dilembekkan itu, lalu pergi ke Siloam lalu sembuh. Ya. Orang-orang Farisi dia selalu dekat dengan kitab Taurat, tetapi dia tidak mengetahui, tidak mengenal. Karena tidak mengenal, karena buta. Jadi yang satu yang dipersoalkan adalah orang yang buta secara fisik, tetapi sudah dimelekkan melihat. Dan kedua keberadaan itu dapat diterima oleh si buta ini. Penglihatan mata, penglihatan juga terhadap siapa yang memelekkan matanya itu sebenarnya. Saudara sekalian, seringkali kita semua ini mendapatkan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita tidak membuka mata untuk Tuhan. Kita tidak mengerti kesiapaan Tuhan yang sebenarnya. Kita kerja di toko, yang kita lihat adalah keterampilan kita untuk bisa membangun bisnis itu. Mengatur bagaimana caranya, pendekatan kepada konsumen bagaimana caranya. Lalu bagaimana kemudian membuat satu reklame, iklan untuk bisa menarik itu dan setelah mulai besar, tadinya dia berangkat dengan doa, tapi lama-lama hilang. Yang kelihatan tangannya sendiri yang bekerja, otaknya yang bekerja, mulutnya yang kemudian berdiplomasi dengan orang lain, mengatakan ini, membeberkan ini semuanya dengan mulut yang manis, dan lain sebagainya. Tapi Tuhannya sudah tidak kelihatan. Buta. Maka perlu kita selalu berjaga di dalam Mazmur 119 ayat 130. Jadi perlu disingkapkan. Kalau tersingkap firman-firman-Mu, maka orang itu memperoleh pengetahuan, yang bodoh pun jadi mengerti. Jadi saudara, perlu kita semuanya bisa tahu. Belajar firman itu, dibaca firman itu, dibaca dan dipelajari. Yang kemudian akan bisa mengembangkan keberadaan kita. Kita mempunyai intelijensi yang cakap, yang makin bertambah-tambah, terbuka semuanya. Kalau terbuka itu dapat diketahui, terbuka dapat dibaca, terbuka dapat ditelusuri, terbuka dapat kemudian dikenali. Sehingga bukan tuduhan-tuduhan yang ngawur, saudara ya. Tuduhan yang ngawur. Ada yang sudah minta ampun kepada Bapak Kepala Negara. Saya dulu yang memfitnah tokoh PKI. Ini, itu, dan lain sebagainya. Kenapa saya sekarang sadar? Bagus itu. Sadar. Tahu terbuka. Orang Farisi tidak seperti itu. Orang Farisi, dia bahkan semakin kelihatan, semakin benci. Sehingga kita melihat orang buta ini yang dia melakukan penginjilan secara tidak sadar, ya menceritakan bagaimana dia bisa melihat, menceritakan bagaimana ia prosesnya dengan dilembekkannya tanah yang diludahi Yesus, lalu disaputkan di matanya, lalu dicuci di kolam Siloam, dan lain sebagainya, yang menyanjung-nyanjung keberadaan Tuhan, itu ternyata tidak dianggap
oleh orang-orang Farisi. Karena orang Farisi memang dia pintar, tetapi dalam kenyataannya dia tidak terbuka mata rohaninya, buta matanya, ya, buta pengertiannya. Ya. Kita melihat langsung ya, pada Yesaya 60 ayat 2. Ya. Sudah bisa dicari? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan. Yesus menyatakan, selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia. Menerangi semua, menjelaskan semua. Dalam cuplikan ayat ini cukup jelas dunia itu gelap. Oleh karena itu mencoba untuk dikamuflase. Dunia ini penuh dengan kamuflase. Ya. Semua dihiasi begitu rupa untuk kemudian bisa memikat dan memiliki daya tarik yang kuat bagi orang-orang yang tidak mau ikut di dalam gaya hidup dan budaya dunia. Coba kita lihat. Memang kita melihat bahwa budaya itu memang tidak bisa bertahan di dalam satu lokasi waktu. Tetapi karena ada kemajuan, maka budaya ini mulai kemudian juga menyesuaikan diri. Namun kita perlu memfilternya, sebab tanpa difilter itu kita tidak akan bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, saudara, sebutkan gelap. Bumi itu gelap. Saudara, gelap. Karena itu kalau ada orang-orang yang kemudian melampiaskan kemarahannya sampai membunuh orang, disebut mata gelap. Istri sendiri digorok. Loh, padahal waktu mencarinya itu persaingannya ketat. Apalagi sekarang. Ya, cari ini pendekatan. Ada saya dengar anak-anak muda apa? Aku tak lagi PDKT aku. Tapi PDKT itu apa? Ya. Oh, PDKT itu akronim dari pendekatan. Mau adakan pendekatan ini. Sampai ada permusuhan si A sama si B, sahabat yang baik. Tapi kemudian pihak ketiga muncul jadi perebutan. Setelah dapat direbut oleh si A, si B ini marahnya luar biasa. Sesuatu yang baik dari si A semua langsung dibalik jahat, jelek, kejam, dan lain sebagainya. Kenapa bisa dibolak-balik? Karena dunia ini gelap. Coba kalau tidak dunia ini penuh dengan keterangan, penerangan Injil Tuhan, tentu tidak akan mungkin dibalik-balik seenaknya saja ya. Sampai keluar sekarang itu hukum itu tajam di bawah, ya, tumpul di atas. Tajam di bawah, tumpul di atas. Ini nggak bisa dibantah lagi. Nah, saudara perhatikan situ. Jadi dunia ini gelap, perlu terang. Yang bisa memberikan penerangan hanya Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa. Pasal yang ke-8 coba. Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itu coba
kita renungkan, Tuhan itu bukan Allah yang suka-sukanya menghukum tanpa ada pengadilan yang sedemikian rupa. Tetapi ini kita lihat, ini perempuan yang kedapatan zina ini, karena memang dia sudah di dalam kegelapan dunia, dosa yang semacam zina banyak. Hanya saja kelihatannya zina ini merupakan dosa yang besar. Banyak dosa-dosa yang lainnya. Jangan kemudian meremehkan. Saudara, ini yang perlu untuk kita ketahui. Maka itu kita perlu bersama-sama memikirkan ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, saudara dan saya mengikut Tuhan atau tidak? Mengikut Tuhan. Kita ini disebut orang paling berbahagia. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebab semua jelas. Ini ada tantangan-rintangan, maka cepat dihindari dan lain sebagainya. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup yang bisa menerangi keadaan yang ada ini hanya Yesus. Hanya Yesus, karena dia terang hidup selama aku dalam dunia. Selama aku atau selagi aku dalam dunia, akulah terang dunia, menerangi semuanya. Dulu kita ada Kementerian Penerangan ya, penerangan. Sekarang nggak ada. Nggak tahu bagaimana. Dulu diterangkan semuanya. Jadi ada majalah Jawa itu, penyebar semangat, terangkan di situ. Semuanya dijelaskan, apa yang tidak tahu menjadi tahu. Sekarang ini kita melihat hasil-hasil tulisan dari banyak mereka itu wartawan yang ada tuh kebanyakan persentasenya berita-berita yang membuat panas, tidak menerangkan, tidak menjelaskan, tetapi justru mencoba untuk mengkobarkan semua. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kemudian merupakan satu kejahatan jalanan dan kejahatan yang terkoordinir. Bahkan ada memiliki pemimpin dan lain sebagainya. Itu susahnya, dunia penuh dengan kegelapan. Tapi saudara dan saya punya Yesus. Amin. Senang bukan? Kalau berkatnya banyak, tidak untuk sendiri. Tapi kemudian ditanya Tuhan, kok hari ini berkatku begitu banyak, untuk siapa? Sana banyak saudaramu yang dalam kesusahan. Di pinggir jalan itu, saya lihat itu, aduh, ngeri. Ada anak tidur terlantar, bajunya begitu rupa. Dia sambil memegang, itu makannya belum habis ya, tapi sudah terlanjur tidur. Anak-anak itu terlantar di pinggir jalan. Dan seterusnya, banyak sekali penderitaan. Ada yang kemudian karena masalah-masalah COVID ini, hilang pekerjaan. Ia menjadi terpuruk. Yang digerogoti bukan saja hartanya, mentalnya pun juga digerogoti. Dulu bertemu dengan orang begitu rupa, senang untuk bercerita, memberikan nasihat, dan lain sebagainya. Setelah sudah sendiri yang terpuruk, dia mulai menarik diri dari lingkungan. Dia kemudian tidak mau kenal dengan yang lainnya. Rusak jiwanya. Nah saudara, kalau ada berkat kita, bersyukurlah kita. Jangan terlalu melebih-lebihkan dan menumpuk-numpukkan itu. Nanti akan menjadi kerusakan di dalam jiwa. Maka perlu Yesus datang, menerangi kita, memberi kita semuanya satu kejelasan. Dan akhirnya bagaimana? Kita bisa melihat orang yang buta tadi, dalam Yohanes pasal 9, yang sudah melihat, kemudian dia tersungkur di hadapan Yesus. Ya. Kita coba lihat
ayat 35 mulai. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, yaitu oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tidak bertobat. Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Sudah dibukakan. Ada Allah yang bisa untuk menolong. Dan ia sudah ditolong Tuhan. Mata yang tidak bisa melihat dari sejak kecil, dia bisa melihat. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Saudara, kita ini sudah ditolong Tuhan dalam banyak hal, bukan? Waktu susah diberi penghiburan. Waktu dalam kekurangan diberikan jalan keluar untuk bisa mendapatkan berkat-berkatnya Tuhan. Waktu kita di dalam keputusasaan, kita dibela oleh Tuhan. Karena lihat penerangan-penerangan firman Tuhan. Sudah ada yang mau bunuh diri, tapi begitu firman Tuhan kemudian menyambar kesadarannya, maka dia kemudian tidak jadi dan dia bersyukur. Satu pengusaha di Amerika yang begitu hampir saja, waktu dia berbicara dengan Pak Pendeta, maksudnya dia mau mati dengan terhormat, supaya nanti orang semua tahu. Dia berkatakan ini, itu, dan seterusnya kepada pendeta. Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Waktu itu dia katakan, kalau hatiku tidak bisa reda dari hal ini, Pak Pendeta tahu pistol sudah ada di pelipis saya. Lalu pendeta mengatakan, tunggu sebentar coba. Perpanjang lagi pembicaranya. Akhirnya tahu, menyadari. Dia seorang pengusaha besar, jatuh. Dia katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka engkau akan dapat satu kelepasan di dalam nama Yesus. Coba dia beli itu, bijinya sawi, taruh di sakunya. Tiap dia ada keinginan untuk bunuh diri, pegang itu. Iman sebesar biji sesawi. Jadi dia semacam mensugesti diri. Tapi sebenarnya dia sedang membangun iman di dalam. Terus demikian. Tapi karena seringkali itu kemudian hilang, taruh di sini cuci hilang, beli lagi. Akhirnya dia ada mainan jam tangan itu. Dia pesen, ditaruh di situ. Kalau dia susah lagi, ingat itu. Orang lain lihat kok mainannya bagus, dibeli. Sebetulnya tidak boleh sama dia. Dia bilang, berapapun saya beli coba. Dibeli mahal. Kasihkan, dia bikin lagi. Loh, itu orang ada lain lagi minta terus. Sampai dia akhirnya buka itu. Toko arloji itu. Tidak pernah diduga kan? Tidak pernah. Tapi Tuhan kasih jalan itu. Tuhan membukakan. Sehingga terang dari firman Tuhan itu menunjukkan masih ada jalan bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau mungkin ada rasa gelo, susah, menderita, ya, hendaklah tetap terbuka dengan firman kebenarannya. Dan kita akan mendapatkan jalan itu. Jangan putus asa. Jangan kemudian kita menutup diri. Bukan. Yesus mengatakan, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Kalau kita putus asa, kita jengkel, kita takut, kita tidak mau melanjutkan tuh sesuatu hal yang baik, itu berarti kita sedang tertutup. Di balik ketertutupan itu ada sinar terang dari Tuhan yang selalu menggambit kita, awe-awe kita. Ayo ke sini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu. Aku akan memberi kelegaan. Lega itu di dalam kelegaan itu. Kenapa lega? Semua sudah jelas, semua terang, semua dapat dimengerti, dapat dipahami. Karena dapat dimengerti, dapat dipahami, kemudian ada sesuatu kejelasan, maka ia kemudian bangkit kembali. Sama seperti pengusaha ini. Dia bangkit. Semua sudah jelas. Bukankah pada petang ini semua sudah jelas? Yesus menyertai kita. Amin. Karena itu, marilah kita bersama-sama
semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Mulai dari kita kirim SMS, tolong aku besok Minggu, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, kembangkan terus. Ini adalah awal kita mulai terbuka pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan pujian yang pertama tadi. Apa itu? Kasih Yesus hidupku, amin, menghiasi hati dan jiwaku. Oh puji Tuhan. Tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh amin Tuhan. Yesus indah dalam hidup. Akui dengan sungguh-sungguh. Kasih hati. Sepanjang jalan, oh amin. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah, amin. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Haleluya. Kasih-Mu yang membukakan kegelapan, kasih-Mu yang memberi penerangan, kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang susah Tuhan beri penghiburan, yang gelap di dalam pemandangannya tidak menentu arah laku hidupnya, Kau beri penerangan sehingga jalannya menjadi terang. Tahu membaca kehendak Tuhan di dalam diri sehingga tidak terombang-ambingkan di dalam pikiran yang penuh dengan kegelisahan. Tuhan, semua karena bersama-sama dengan Tuhan penuh dengan segala keindahan, kebahagiaan. Bahkan hal-hal yang sekecil apapun yang tak sempat untuk dilihat dan dipelajari menjadi jelas terpampang di depan.
Tuhan, terima kasih. Rancangan Tuhan pada kami adalah kebaikan, bukan kejahatan, kecelakaan. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami, biar ke depan semakin baik. Ampuni mereka-mereka yang mencoba untuk menjegal perjalanan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan kesungguhan. Sadarkan mereka, agar kemudian mereka yang terbuka matanya bisa mengerti bahwa kita semua perlu untuk bersatu di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita segala kasih. Dengan selesainya ibadah kita pada petang ini, biarlah Yesus tetap di dalam hidup kita, menerangi segala sesuatu, sehingga jalan kita dalam langkah melangkah tidak tersandung dan tidak terbelecok, sehingga kita bisa berjalan dengan indah di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati kiranya semua tanpa terkecuali. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya biar kita bersama mau pulang dengan keindahan, muka terang, dada lapang, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan persekutuan Roh Kudus-Nya mulai malam ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Maafkan terlambat 20 menit ya. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Paskah dan Fitra. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan bisa mengisi list yang ada di depan meja itu, yang ada map batiknya itu. Bapak Ibu bisa menuliskan di situ dan memberikan uangnya kepada Ibu Gembala atau dititipkan ke saya. Kemudian untuk jadwal ibadah sepekan tidak ada perubahan. Tiap pagi, Senin sampai Sabtu, jam 4:30 pagi, ada doa pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Dan Sabtu, ibadah Kamuda Remaja jam 5:30 petang secara online. Minggu, ibadah 3 kali,
jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Tetap masih dibatasi setiap sesi 35 orang. Bagi Bapak Ibu yang hendak ikut diharapkan untuk mendaftarkan diri ke nomor HP yang sudah tertera di warta. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.